Jumpa kembali di Emiten Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya. Tugas kita semua adalah menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya. Dasarnya dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 dan kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 20. Di sini dikatakan tugas kita semua adalah menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya. Jadi banyak teman-teman ini yang kita berasumsi bahwa tugas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan hanyalah sebatas mentor rohani atau rohaniawan saja gitu. Tetapi kalau kita lihat menyimak di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 10 atau kitab Mazmur 73 ayat 120 dan khususnya kitab 1 Petrus pasal 2 pasal 2 ini dinyatakan bahwa bukan cuma mentor rohani atau rohaniawan ya adalah sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Justru mestinya kita semua ini ya Tuhan harapkan, Tuhan kendaki agar kita semua adalah sebagai imamat yang rajani, berarti sebagai imam, sebagai alat Tuhan untuk bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Intinya seperti itu gitu. Jadi kita jangan pilah-pilah bahwa kalau kita bukan sebagai mentor rohani atau rohaniawan berarti kita tidak perlu memberitakan kebenaran firman. Itu konyol gitu, itu salah sekali gitu. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu, yaitu tugasnya mentor rohani dan rohaniawan karena tidak mengenal, tidak mengerti, tidak tergerak untuk melakukan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita semua gitu. Nah di kitab 1 Petrus nanti akan terbaca gitu bahwa kita ini harus bagaimana. Nah juga dalam prakteknya juga ada orang yang tergerak untuk melakukan firman Tuhan, tapi juga dengan salah kaprah lagi gitu. Jadi mungkin dia sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan seperti di kitab 1 Petrus pasal 2 itu gitu. Dia sudah merasa mengecap kebaikan Tuhan, akhirnya punya dorongan di hati untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi dengan cara yang kurang benar gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang akhirnya pernah mengecap kebaikan Tuhan sebagai balasan untuk Tuhan itu ya dia berbuat kepada keluarganya, kepada sesamanya cuma sebatas di area tubuh dan jiwa saja. Jadi akhirnya itu makanya banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, tapi karena memang dia berniat untuk memberitakan kebenaran yang Tuhan mau, tapi dengan cara bukan firman Tuhan yang diberitakan, tapi lebih ke arah ya menunjukkan kebaikan, misalnya dengan activity tubuh. Kalau activity tubuh kan bisa aja urusannya membuat yayasan yang terkait dengan kesehatan ya, dengan penyakit apa gitu ya. Banyak sekali yayasan kanker, yayasan apa yang macam-macam itu kan banyak sekali. Nah kompensasinya cuma ke arah tubuh gitu ya. Baik nggak? Baik gitu daripada tidak melakukan gerakan-gerakan sosial untuk kepentingan tubuh gitu. Ada juga yang terkait cuman dengan sebatas jiwa saja gitu. Jiwa saja dalam arti kata ya lama-lama juga bisa jadi salah kaprah gitu. Ya bagaimana menjadi alat Tuhan seolah-olah hanya dari sisi kebaikan, menunjukkan kebaikan mungkin dengan cara ikut berpartisipasi sosial gitu, atau mungkin ikut mendoakan, tapi semua prakteknya tidak dengan dasar firman gitu. Nah sedangkan yang Tuhan inginkan itu kan kita hidup itu bukan dari tubuh jiwa, tapi dari unsur roh gitu. Roh itu yang harus benar-benar yang paling dominan. Nah, dari roh ini mestinya baru masuk ke jiwa dan tubuh. Tapi karena orang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, jadi dia bicara kebaikan itu bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, tapi lebih dari pikiran perasaan kehendak manusianya sendiri gitu. Nah pikiran perasaan kehendak manusia apabila tidak didasari dengan firman Tuhan, ya otomatis ya pikiran perasaan kehendaknya ya dari jiwanya sendiri, dari rancangan dan kehendaknya sendiri. Dan kalau kita sudah masuk kita hidup tidak dengan pola-pola rancangan kehendak Tuhan, otomatis kita akan lebih terpengaruh dengan apa yang pada umumnya dunia lakukan gitu. Yang dunia lakukan ya kita akhirnya menyesuaikan, ya bukan menyesuaikan dengan
apa yang diperintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya, tapi menyesuaikan ke dalam ya pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri yang disesuaikan dengan diadaptasi dari manusia pada umumnya, teman-teman. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi akhirnya parameternya bukan apa yang Tuhan perintah peraturkan, tapi parameternya apa yang diperintah peraturan oleh dunia, apa yang diinginkan dunia gitu. Nah, kalau kita cerita lebih dalam lagi, apa sih yang diinginkan oleh dunia gitu? Dunia itu kan milik setan gitu, milik iblis. Jadi kalau kita tidak hati-hati dengan dasar kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita terbawa bagaimana kita masuk ke dalam pola-pola rancangan kehendak iblis gitu. Iblis itu kan sangat menghendaki, merancangkan bagaimana caranya manusia jangan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Apabila manusia masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, otomatis manusia akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti gitu. Nah, sedangkan iblis kan kebalik. Iblis itu kan pengen mencari teman-teman untuk bisa masuk bukan keselamatan akhirat, tapi kebinasaan yang kekal. Gimana kebinasaan yang kekal di akhirat, ya masuk ke dalam neraka gitu loh. Jadi beda sekali teman-teman antara bagaimana kita bicara hidup dengan rancangan kehendak Tuhan dengan hidup dengan rancangan kehendak dunia. Kalau hidup dengan rancangan kehendak dunia, pasti dasarnya adalah dari rancangan dan kehendak iblis gitu. Karena iblis memang mencari teman-teman untuk bisa masuk ke dalam neraka semua gitu. Ini yang teman-teman mesti sadari gitu. Jadi kalau kita hidup dengan niat baik aja ternyata nggak cukup, teman-teman. Kalau dengan niat baik, yang dikhawatirkan itu cuma kisaran hidup itu ya seperti orang-orang yang aktif di organisasi sosial gitu, nggak jauh-jauh gitu. Jadi jangan nggak perlu bawa Tuhan-Tuhanan lagi ya, yang namanya activity. Contoh kayak di perusahaan ada CSR gitu ya. Ya CSR itu kan larinya ke activity sosial gitu ya, berarti apa misalnya bakti sosial gitu. Bakti sosial itu kan areanya kisarannya cuma tubuh dan jiwa saja, teman. Tinggal rencana bakti sosialnya mau apa. Kalau bakti sosialnya soal kesehatan tubuh, ya berarti larinya cuma ke area tubuh saja gitu. Nah, kalau misalnya bakti sosialnya bagaimana trauma healing segala macam, itu kan bakti sosial juga, larinya cuma ke jiwa gitu. Nah, yang lari ke rohnya nggak ada. Jadi balik lagi kalau kita bicara sudah Tuhan menuhan gitu ya, nggak bisa kita cuma bicara tubuh dan jiwa kita digerak, itu nggak bisa gitu. Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan hanya satu-satunya lewat roh kita gitu. Nah, problemnya kan banyak orang yang belum mengerti bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur, ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi selalu manusia pada umumnya tahunya bahwa kita ini adalah tubuh dan jiwa. Sampai bicara di olahraga atau di lagu-lagu juga kan adanya tubuh dan jiwa dan raga saja gitu. Nah, ini kalau bicara dunia ya cuma jiwa dan raga gitu. Taunya cuma tubuh dan jiwa. Nah, kalau tubuh dan jiwa itu ya binatang gitu. Binatang itu tubuh dan jiwa. Manusia itu diciptakan bukan seperti binatang. Ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, kenapa ini kok sekian lama, sekian banyak orang yang sudah belasan tahun gitu, puluhan tahun gitu, bahkan hampir masuk ke dalam expire date-nya gitu, yang expire date-nya rohani bagi hidup kita itu kan 70-80 tahun gitu. Ya, memang firman katakan ada orang yang umur sampai 120 tahun gitu. Tapi rata-rata Tuhan katakan bahwa umur kita itu 70-80 tahun. Nah, kalau kita sudah umur misalnya pensiunnya dunia itu kan 55 tahun gitu, itu pensiun dunia. Dunia mengakui pada usia 55, manusia itu sudah drop gitu. Sudah mungkin kalau kerja di perusahaan juga yang saya dengar orang yang di atas 55 itu cuma bisa dinikmati oleh jabatan direksi atau komisaris, nggak bisa lebih gitu. Sebagai pengusaha saya lihat seperti itu gitu. Nah, itu pun juga biasanya kompensasinya kalau masuk ke dalam usia di atas 55 tahun berarti sudah di atas pensiun. Menurut perusahaan-perusahaan besar itu umumnya take home pay aja sudah tinggal separuh, teman-teman, bukan full gitu. Jadi kalau biasa terima 10 kilo ya dengan masa pensiun, masuk masa pensiun itu drop udah tinggal separuhnya, teman. Separuh pun tetap masih dibatasin 55. Kalau level direktur sama komisaris paling diundur sampai
60 gitu, 65, rasanya untuk nyampe 70 aja juga udah susah. Nah itu orang dunia kan sudah mengakui bahwa yang namanya di atas 55 itu manusia itu ada batas yang sudah makin menurun gitu. Nah tapi kalau di firman Tuhan lebih nyata memang dikatakan bahwa batas umur manusia itu ya 70-80 tahun. Nah kalau sekarang kita yang sudah berusia yang 55 tahun, sisa umur kita tinggal 15 tahun kalau sampai batasnya 70 tahun. Sisa umur kita tinggal 25 tahun apabila batasnya 80 tahun. Nah kita mau kapan kita mau mengenal mengerti akan firman Tuhan kalau tidak dimulai dari sekarang gitu. Ya, yang terbaik itu kan mesti dari umur belasan tahun gitu. Ya anak-anak kita itu kan kewajiban kita sebagai orang tua kan. Ya Tuhan katakan kalau kewajiban gitu, kewajiban orang tua gitu, kita terhadap anak kita. Ya kita dari kacamata Tuhan cuma dituntut satu kok, bagaimana kita bisa menuntun anak-anak kita masuk ke dalam pengenalan kebenaran akan firman Tuhan. Itu tugas orang tua itu seperti itu. Tugas suami ke istri ya cuma satu Tuhan minta gitu, bagaimana suami mengasihi istri. Tugasnya istri gitu ya Tuhan cuma minta satu, bagaimana bisa tunduk kepada suami. Meskipun dalam prakteknya untuk mengasihi istri bagi suami, ya bagi si istri tunduk kepada suami, bagi orang tua misalnya harus menuntun kepada anak-anaknya gitu, menuju ke jalan kebenaran. Bagaimana orang tua menghormati orang tuanya lagi gitu. Itu seperti mudah gitu, tapi prakteknya itu ya tidak mudah gitu. Ya gampangnya kalau orang tua misalnya bagaimana dituntut untuk bisa menuntun anak-anaknya melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana bisa anak-anak yang melakukan firman Tuhan kalau orang tuanya sendiri tidak mengerti akan firman Tuhan? Kenapa tidak mengerti firman Tuhan? Ya karena tidak mengenal firman Tuhan. Kenapa tidak mengenal firman Tuhan? Ya karena tidak mau belajar gitu, tidak mau mendengarkan khotbah, nggak mau sharing, nggak mau ya membaca buku rohani gitu. Lah bagaimana orang-orang tua semacam ini bisa mengenal firman Tuhan? Ya pasti nggak bisa gitu. Ya karena memang tidak ada dorongan dari hati untuk mau mengenal firman Tuhan. Sedangkan Tuhan kan sedang tunggu gitu. Orang kalau bicara manusia, bicara mau mengenal Tuhan, Tuhan itu sengaja tidak mau memberikan satu paksaan untuk orang mengenal Tuhan gitu. Tuhan itu punya pride gitu, punya gengsi di mana kalau sampai memang kita mau mengenal Tuhan ya mesti dari diri kita sendiri, dari jiwa kita, bukan dipaksa Tuhan untuk mengenal gitu. Jangankan Tuhan ke manusia, manusia ke manusia juga sama kok. Manusia ke manusia untuk cinta, bicara cinta dan kasih juga sama. Mana mau sih manusia maksakan istri kita harus mencintai kita gitu, atau si istri maksa suaminya mesti mencintai istrinya. Nggak bisa kan, itu kan kemauan dari kita, apalagi Tuhan gitu. Ya Tuhan mau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu karena memang kitanya yang mau gitu loh, bukan Tuhan yang maksa. Tuhan pengen kita bukan jadi robot, makanya dikasih roh gitu. Kalau robot atau binatang kan tanpa ada roh ya. Kalau robot lebih-lebih lagi, cuman yang bergerak cuman tubuhnya saja, jiwa dan rohnya tidak ada. Kalau manusia itu kalau binatang itu jiwa dan tubuh dan jiwa. Kalau robot itu cuman tubuh. Nah, tapi kalau manusia yang Tuhan mau, tubuh, jiwa dan roh ada 3 gitu. Robot cuman satu unsur tubuh aja, karena segala macam kan diprogram oleh kita gitu. Nah, sedangkan binatang cuma 2, tubuh dan jiwa. Ya manusia itu yang cuman makhluk satu-satunya makhluk Tuhan yang mempunyai 3 unsur, ya hanya manusia teman-teman. Nah cuman manusianya bebal semua, jadi seperti binatang bahkan seperti robot gitu. Jadi tidak menggerakkan area rohnya, ya hidup hanya dalam batasan jiwa dan tubuh saja gitu. Nah ini kan yang disayangkan sekali gitu. Tuhan memberikan makhluk hidup satu-satunya yang cuman diberi roh oleh Tuhan ya cuma manusia. Kenapa? Karena Tuhan juga roh gitu.
Jadi kita makanya kalau kita ngelihat Tuhan Allah, bagaimana kita bisa melihat Tuhan Allah? Karena Tuhan Allah wujudnya roh gitu. Nah, Tuhan Allah untuk bisa berkomunikasi dengan kita, ya makanya Tuhan juga jadikan kita sebagai manusia roh. Jadi kita ini bukan beda dengan binatang. Kalau binatang itu bukan manusia roh gitu, bukan roh gitu, bukan makhluk rohani gitu. Tapi kalau manusia itu makhluk rohani, sama persis dengan Tuhan Allah. Jadi kalau kita mau ketemu Tuhan Allah, ya kita harus menghidupkan roh kita. Kalau kita tidak menghidupkan roh kita, nggak mungkin teman-teman ya bisa ketemu rohnya Tuhan Allah gitu. Nggak mungkin bisa ketemu Tuhan Allah. Nah, untuk bisa seperti ini ya kembali lagi Tuhan katakan ya, Tuhan ajar kita bagaimana untuk bisa mengenal mengerti firman apa Tuhan itu melalui firman Tuhannya teman-teman. Jadi apabila kita bicara kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, itu sama aja kita mengenal dan mengerti Tuhan Allah gitu. Karena firman katakan firman Tuhan adalah Allah, Tuhan Allah adalah firman gitu. Jadi hanya satu-satunya jalan apabila kita ingin mengenal mengerti Tuhan Allah, tidak bisa lain teman-teman, harus lewat jalur ya kita mengenal mengerti firman Tuhan dulu gitu. Nah, untuk bisa mengenal mengerti firman Tuhan, mengenal itu kehendak kita. Kita dikasih free will oleh Tuhan, kehendak bebas untuk bisa mau atau tidak mau mengenal firman Tuhan. Karena yang tadi dikatakan ada pride gitu, ada tatanan dari Tuhan yang tidak mau Tuhan seolah maksa manusia untuk mencintai Tuhan. Bentuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bagi Tuhan bukan cuma di perasaan kita, oh saya sayang sama Tuhan, oh saya mengasihi Tuhan. Nggak peduli kata-kata kita sayang nggak sayang kok. Yang Tuhan pengen buktikan kita untuk mengasihi Tuhan itu, menyayangi Tuhan, ya buktinya ya melakukan firman Tuhan gitu ya. Kalau mengenal firman Tuhan aja buat Tuhan bukan sebagai bukti kok. Ya untuk bisa mengerti firman Tuhan pun bukan sebagai bukti. Tuhan cuma minta satu bukti adalah kita melakukan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita taat kepada Tuhan. Nggak ada cara lain teman-teman. Melakukan firman Tuhan itu baru satu bukti untuk Tuhan bahwa kita memang sayang Tuhan. Ya kita taat sama Tuhan gitu. Tanpa kita melakukan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan gitu, baik kita rajin mengenal firman Tuhan, apa kita sharing mengenal untuk mengerti firman Tuhan, atau pujian penyembahan sampai nangis nggak keluar juga nggak ada gunanya semua teman. Tuhan itu cuma minta satu, kita melakukan firman Tuhan itu. Bagaimana kalau kita taat kepada Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, ya kita melakukan firman Tuhan teman. Kalau tanpa melakukan firman Tuhan, ya itu bullshit semua, nggak ada bagi Tuhan, nggak bisa gitu. Nah ini yang dimaksud apa sih ini kalau di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 10 1 sampai 10 teman-teman. Ini cuma bicara bahwa yang tadi saya katakan dari awal bahwa kita itu jangan beranggapan bahwa kita itu bukan sebagai alat Tuhan loh. Tuhan ciptakan kita untuk di dunia ini dengan umur 70-80 tahun itu bukan istilahnya Tuhan tungguin kita bagaimana untuk sukses duniawi, ya bagaimana mengurus perusahaan kita, bagaimana mengurus keluarga kita. Tuhan bukan tunggu itu loh. Yang Tuhan tunggu itu 70-80 tahun adalah bagaimana kita persiapkan diri kita untuk masuk ke alam akhirat tadi teman-teman. Jadi yang Tuhan tunggu itu kalau alam akhirat bagi Tuhan itu kan tidak bisa ada perubahan apa-apa teman. Alam akhirat itu kan kekal gitu. Jadi kalau kita pengen menentukan posisi kita di akhirat itu masuk surga atau neraka, ya sekarang ini teman-teman. Dan Tuhan cuma kasih waktu 70-80 tahun. Ya kenapa kok manusia nggak pernah sadar akan itu gitu, bahwa Tuhan memberikan waktu hanya 70-80 tahun untuk menentukan kita di posisi akhiratnya di mana. Nah, orang yang masuk neraka berarti kan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, sebutnya dosa, ya ujungnya neraka gitu. Tapi kalau orang yang melakukan firman Tuhan, itu ujungnya itu di akhiratnya adalah masuk surga. Nah, untuk yang sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, ternyata ya jelas kalau cerita terhindar dari neraka sih bagi orang yang mengerti firman Tuhan mudah teman-teman. Pasti tidak melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan Tuhan gitu, nggak mungkin masuk neraka. Tapi yang Tuhan pengen gitu, bagaimana kita ini orang-orang yang diundang dan yang terpilih. Tuhan pengen kita itu tidak berhenti cuma masuk surga aja loh. Masuk surga itu
buat Tuhan itu bukan sempurna gitu. Masuk surga itu berarti tidak serupa dengan melakukan firman Tuhan, tidak serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya kita. Tuhan itu pengen sekali kita orang yang diundang, yang terpilih itu tidak hanya masuk ke dalam surga, tapi masuk ke dalam surga dalam posisi dekat dengan Tuhan, di posisi yang tinggi, di posisi yang tinggi dalam kerajaan surga, ya sebagai keluarga Tuhan di kerajaan sorga. Gitu, Tuhan pengen itu. Makanya kalau di kitab Nasrani kan jelas dikatakan bahwa kita ini harus berjuang untuk serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya kita. Kita ini harus berjuang maksimal untuk bisa serupa dengan firman Tuhan. Dan Tuhan pengen kita ini sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Meskipun kesempurnaan Tuhan yang Tuhan Allah katakan sempurna dengan sempurnanya Nabi Isa atau dengan kita lebih-lebih gitu, ya pasti beda teman-teman. Yang namanya sempurnanya Nabi Isa pasti lebih sempurna daripada kita gitu. Tapi kembali lagi, Tuhan kan maha adil gitu, sehingga tahu bahwa yang kita mampu itu maksimal sempurnanya seberapa, Tuhan sudah atur itu. Tapi yang jelas Tuhan pengen sekali kita itu masuk dalam rancangan kehendak Tuhan yang sempurna gitu, agar kita masuk surga tidak hanya jadi rakyat jelata yang cuma masuk ke dalam surga ya sudah sebagai warga surga gitu. Tuhan pengen kita orang yang terundang terpilih itu menjadi jadi keluarga Tuhan dalam kerajaan sorga yang memimpin warga-warga sorga itu loh, yang memimpin rakyat jelata di sorga itu gitu. Karena majority kan semua juga orang baik, jangankan orang yang beragama gitu, orang yang tidak beragama pun apabila secara tidak sadar melakukan firman Tuhan, dia juga akan masuk surga kok. Ya Tuhan dengan penghakiman yang bukan orang mengenal Tuhan gitu. Ya Tuhan maha adil, dia hakimi bisa masuk surga meskipun tidak bicara beragama atau tidak Tuhan-Tuhanan. Nah sebaliknya orang yang adat istiadat itu juga bukan berarti tidak bisa masuk surga, bisa masuk surga gitu. Tapi untuk menjadi anggota keluarga Tuhan yang terpilih, yang memimpin warga surga itu nggak mungkin teman-teman. Itu orang-orang yang hanya bisa melakukan firman Tuhan itu yang bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah pertanyaan tinggal kita mau nggak gitu ya, ambil peluang ini yang Tuhan udah sediakan bagi kita. Nah banyak orang yang karena tidak mengenal, tidak mengerti, kadang-kadang tidak terlalu peduli dengan apa yang Tuhan beritakan gitu. Itu kadang-kadang sama sekali nggak mengenal hal-hal seperti ini teman. Ini kan disayangkan gitu. Nah cuman kalau kembali khusus bagi ini teman-teman, di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, ya Tuhan cuma ingatkan bahwa kita semua ini adalah imam gitu. Semua kita ini adalah imam bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi ya sesama kita. Jangan dipetak-petak lagi, kita bukan mentor rohani, kita bukan rohaniawan, atau mungkin yang perempuan nyebutnya imamnya yang suaminya yang laki gitu. Ya semua ini kita adalah imam gitu, karena kita ini adalah imamat yang rajani. Jadi Tuhan udah memberikan satu kepercayaan kepada kita bagaimana kita ini bisa mewakili Tuhan gitu, mewakili Tuhan kepada sesama kita ya, untuk bicara memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah cuman bedanya teman-teman, kalau kita bicara talenta kita adalah sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh, ya kita nggak perlu sih istilahnya bagaimana mengajarkan firman Tuhan itu dengan cara teori-teori rohani. Ya kita memang tidak pernah dididik sebagai rohaniawan atau mentor rohani kok. Ya kita cuma bisa bicara ya bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan dengan cara memberitakan kesaksian apa yang terjadi dalam hidup kita bersama Tuhan di dalam dasar firman yang mana. Nah itu yang kita harus beritakan kepada sesama kita gitu. Dan itu hukumnya wajib teman-teman apabila bagi Tuhan. Jadi nggak bisa ngomong ini orang belagu banget sih kok ngomong ini loh. Yang Tuhan yang merintahkan gitu. Orang yang berpikir seperti itu justru orang yang tidak mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, akan perintah peraturan yang Tuhan inginkan gitu.
Justru Tuhan pengen seperti itu. Kita semua ini bagaimana menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Cuman bedanya mungkin mentor rohani dan rohaniawan bicara teologi, bicara teori-teori rohani, tapi bagi kita yang di marketplace atau di dunia sekuler, ya kita beritakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, teman-teman. Itu yang kita mesti ingat, dan itu semua loh teman, bukan cuman mentor rohani kita semua, tidak cowok tidak cewek, kita harus semua gitu, harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan apabila kita memang taat dan sayang mengasihi Tuhan. Itu loh arti mengasihi dan percaya Tuhan yang benar itu seperti itu. Jangan cuman cukup apa sih jadi di pujian penyembahan, tidak cukup cuman di perasaan aja bahwa kita sudah mengasihi Tuhan segala macam gitu. Ya kalau kita tidak dengan dasar firman, tidak melakukan firman Tuhan, ya akhirnya semua jadi kacau, teman-teman. Dan yang konyol lagi, banyak sekali orang-orang yang bicara hidup itu bukan bagaimana untuk Tuhan gitu, tapi hidup itu untuk keluarganya gitu. Banyak sekali teman, orang tua yang baik itu ya jangan-jangan lebih mementingkan anaknya daripada Tuhannya gitu, lebih mementingkan orang tuanya daripada Tuhannya. Makanya kan ada firman katakan, sebelum kita membenci orang tua kita, ayah ibu kita, belum membenci istri kita atau suami kita, belum membenci anak-anak kita atau bahkan diri kita sendiri, ya jangan disebut kita mengasihi Tuhan gitu. Ya Tuhan pengen kita itu tetap nomor satu adalah mengasihi Tuhan. Nanti waktu kita cerita kita kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, ya kita mengasihi mereka itu dasarnya karena diperintah Tuhan loh. Kita harus mengasihi mereka, itu Tuhan yang nyuruh, bukan kitanya sendiri yang pengen mengasihi mereka. Ini malah bisa jadi ganjelan buat Tuhan, karena Tuhan tidak mau dinomor dua kan kok. Nah pengertian seperti ini banyak teman-teman, kalau tidak mengerti benar firman Tuhan jadi susah gitu. Makanya mesti balik lagi, kita punya kemauan untuk mengenal Tuhan lebih dalam ya dengan lewat melalui firman-Nya. Dan nanti waktu sudah kita mau mengenal gitu lebih dalam tentang Tuhan atau firman Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan, baru teman-teman Tuhan akan memberikan satu pengertian pada kita bahwa untuk mampu mengerti firman Tuhan itu tidak mungkin kalau roh Tuhan itu tidak dihidupkan gitu. Nah yang konyol, ada sebagian orang juga tidak tahu bahwa kita sendiri terdiri dari 3 unsur, ada tubuh, jiwa, roh aja udah nggak tahu gitu. Nah ini kita mesti ingat bahwa kita ini diciptakan khusus sebagai manusia oleh Tuhan, sebagai manusia roh. Jadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah kenapa Tuhan ciptakan roh di dalam kita? Karena Tuhan akan menaruh rohnya Tuhan di dalam kita gitu. Nah kalau roh Tuhan itu ditaruh di dalam tubuh kita atau di dalam jiwa kita, ini roh Tuhannya nggak bisa hidup teman-teman. Jadi roh Tuhan itu cuma satu-satunya bisa hidup apabila ditaruh di dalam roh kita. Nah waktu roh Tuhan hidup di dalam roh kita, itu yang namanya pengertian firman itu jadi berubah teman-teman. Jadi firman-firman Tuhan yang cuman tiap pagi kita baca itu, yang cuman bentuknya tulisan itu, yang bentuknya logos gitu, ya hanya tertulis itu, akan berubah menjadi rema teman-teman. Jadi rema itu firman yang sama gitu. Firmannya misalnya dalam kitab misalnya kitab Mazmur gitu, pasalnya pasal 1 sama-sama, ayatnya ayat 2 misalnya. Itu dalam kitab Mazmur pasal 1 dan ayat 2 itu, waktu kita bicara, waktu kita baca itu dengan tubuh dan jiwa kita saja, itu nanti ujungnya cuma jadi logos teman, jadi hukum, jadi tertulis, jadi mati gitu loh. Jadi teori doang gitu. Nah, tapi waktu kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita, dengan kita baca kitab Mazmur yang sama, yang dengan pasal 1 yang sama, dengan ayat 2 yang sama, itu pengertian langsung robah teman. Karena yang satunya disebutnya logos gitu, yang apabila dengan tubuh dan jiwa kita, yang satunya akan menjadi rema teman. Firman yang sama akan menjadi rema. Firman yang menjadi rema itu adalah firman yang digerakkan oleh ya pengertian yang dari Tuhan tadi teman-teman, yang didorong oleh Tuhan gitu. Jadi memang apa ya,
firman itu sampai kita meninggal dunia pun firman itu tidak pernah akan kehabisan makna itu. Pengertian firman itu sampai kita meninggal dunia dalam kondisi ayat yang sama itu tidak pernah bisa habis teman-teman. Makanya kita kalau membaca apa kitab suci gitu berulang-ulang kali sampai misalnya belasan kali, puluhan kali, bahkan saya pernah dengar kesaksian ada kakek-kakek umur 101 tahun itu sudah membaca 105 kali katanya gitu. Nah, ini teman-teman nggak tahu sekali udah selesai belum gitu. Tapi si kakek itu katanya sudah 105 kali gitu membacanya umur 100 tahun loh. Nah, ini kembali lagi kenapa nggak bosan-bosan kita membaca firman Tuhan? Karena firmannya hidup nanti gitu loh. Firman itu tidak pernah mati. Jadi meskipun kita lahir diberi satu kitab suci gitu, satu gepok kitab suci, sampai kita mati juga firmannya nggak habis-habis teman-teman. Apalagi kalau kita ngeliat dari makronya gitu, yang namanya Nabi Isa itu meninggalkan firman Tuhan, roh Tuhan itu membuatkan firman Tuhan itu sudah 2000 tahun, buktinya nggak habis-habis kok, tetap aja pegangannya sama gitu, nggak pernah robah kitab sucinya gitu. Ya begitu teman-teman. Jadi ya ini kan di masing-masing agama kan beda-beda teman-teman. Mungkin kalau di Nasrani kita pegangnya kitab sucinya dari Alkitab itu kan, dari kitab Muslim misalnya pegangnya kitab Al-Quran, dan kitab di Konghucu mungkin Konfusius gitu. Di Buddha saya nggak ngerti, banyak sekali kan kitab-kitab seperti itu. Selama kitab itu dasarnya dari perintah peraturan Tuhan, ya itu ya udah nggak salah lah. Jadi kita nggak perlu terlalu ributin agamanya. Yang penting firman itu jangan sampai ada firman bukan dari Tuhan. Nah itu yang lebih bahaya. Tapi kalau firman itu dari Tuhan ya sama saja. Menurut saya seperti itu gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10. Ayatnya ayat 1-10. Judulnya gitu. Yang namanya di sini kalau saya universalkan, firman Tuhan adalah batu penjuru gitu. Jadi judul perikopnya itu, firman Tuhan adalah batu penjuru gitu, batu penjuru kehidupan kita. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan itu. Jadi ya tinggal terserah kita dalam hidup ini, selama kita hidup ini, pernah nggak sih kita merasa mengecap kebaikan Tuhan gitu. Nah kalau kita benar pernah merasa mengecap kebaikan Tuhan, ya kita sudah harus seperti itu. Kecuali kalau kita belum pernah mengecap kebaikan Tuhan, ya sudah biarin aja, tunggu sampai kita kapan mengecap kebaikan Tuhan gitu. Tapi rasanya semua orang juga pernah merasakan mengecap kebaikan Tuhan gitu. Nah cuman tidak semua orang mau mencari Tuhan lebih lanjut gitu. Itu persoalannya itu gitu loh. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah gitu. Jadi kalau bicara kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang kalau bagi manusia duniawi itu jadi menjijikan gitu. Firman Tuhan itu menjijikan gitu. Kadang-kadang menyulitkan gitu. Jadi kenapa menyulitkan, menjijikan? Karena beda sekali dengan dunia teman-teman. Pelaku firman itu dianggapnya nggak wajar gitu, aneh, gila, nggak waras gitu. Nah itu kalau cerita firman Tuhan katakan, jangankan kita sebagai pelaku firman sekarang, lo dari zamannya kalau kita urut mundur gitu, yang dari zamannya rasul-rasul juga sudah dianggap nggak wajar. Apa Rasul Paulus dianggap wajar gitu? Apa nggak dianggap gila? Kalau kita mundur lagi, Nabi Isa apa nggak dianggap seperti orang nggak waras juga? Sama aja teman-teman. Jadi memang kenapa pelaku firman itu dianggap nggak wajar, nggak waras? Kan memang bertentangan, teman. Bertentangan dengan apa yang diajarkan di rancangan dikehendaki oleh dunia. Jadi ya sedangkan kalau bicara mayority, saya nggak ngerti loh, dari 1001. Kalau satu orang dari 1000 kan 1/1000. Ya satu orang dari 100 berarti kan 1%. Apakah ada gitu dari 100 orang, satu orang yang mau melakukan firman Tuhan? Dari 1000 orang ada satu orang yang melakukan firman Tuhan? Rasanya juga belum tentu.
Makanya balik lagi kita dianggap pelaku firman Tuhan itu nggak wajar gitu. Makanya ya jadi akhirnya ujung-ujungnya karena dianggap nggak wajar, akhirnya ya harus merasa apa, ditindas kan, akhirnya ditindas, dicemooh, dikucilkan gitu oleh si dunia ini gitu. Nah ini kembali lagi kalau kita sadar ya di belakang ini semua karena ulahnya iblis kan. Memang iblis sebagai penguasa dunia gitu yang ingin membuat manusia itu nyaman dan aman tinggal di dunia ini, teman-teman. Nah ini yang kalau kita tidak mengenal firman Tuhan ya itu akhirnya kita selalu terkelabui oleh si iblis ini gitu. Karena iblis cari teman untuk bisa ya bareng-bareng masuk neraka. Kuncinya itu, teman-teman. Nah ini kalau dilanjutkan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena firman Tuhan berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya firman boleh ngomong begitu, tapi dalam prakteknya, kenyataannya waktu kita belajar mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, boro-boro boro-boro disanjung. Ya jelas dipermalukan karena dunia tidak berbeda sekali dengan apa yang Tuhan mau gitu. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan juga. Jadi tergantung kitanya, dan benar bisa menjadikan firman Tuhan itu adalah batu sentuhan, tapi bisa juga menjadikan firman Tuhan itu sebagai batu sandungan. Ya tergantung di dalam, kembali lagi di dalam pengenalan kitanya pribadi kita akan firman Tuhan, pengertian kita akan firman Tuhan, dan iman kita kan, iman kita kepada Tuhannya mau seberapa jauh gitu. Ini susah teman. Jadi firman Tuhan itu bisa menjadi batu sentuhan, tapi bisa sekaligus juga menjadi batu sandungan gitu. Ini Tuhan sudah tahu dari zaman dulu juga, 2000 tahun ini juga kalau kita lihat dari kitab sucinya, Tuhan sudah tahu bahwa kita akan terjebak dalam posisi ini gitu. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah ini di kitab 1 Petrus 2, teman-teman, pasal 2 ayat 1 sampai 10 saya udah bacakan seperti itu. Nah ini supaya cepat saya lanjut lagi ke kitab Mazmur, teman-teman. Kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 20, teman-teman. Ayatnya 1 sampai 20. Nah judul perikopnya pergumulan dan pengharapan, teman-teman. Pergumulan dan pengharapan, judul perikopnya itu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah ini kalau kita maknain, apa sih maknanya tulus dan bersih gitu? Ya kembali lagi niatnya kita mau bagaimana. Kalau bicara tulus dan bersih itu kan memang kita totally memang kita mau hidup untuk Tuhan gitu. Tapi kalau ternyata realitanya kita hidup pengen untuk dunia, kita ingin hidup untuk anak-anak kita ingin hidup untuk suami kita ingin hidup untuk orang tua kita, atau untuk istri kita, istri juga untuk suami kita. Dan ujungnya kan berarti bukan kita, tujuan hidupnya bukan untuk Tuhan gitu. Ya tidak tulus dan tidak bersih gitu. Nah Tuhan luruskan itu dulu. Apabila kita tulus dan bersih untuk Tuhan, nah ceritanya hidup itu akan berbeda sekali dengan kalau kita tidak tulus dan tidak bersih terhadap Tuhan gitu. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual,
kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah ini kan kadang-kadang kalau kita lihat dalam realita kehidupan kita, teman, kita itu kadang-kadang cemburu loh ngelihat orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan itu, kok hidupnya bisa lebih happy dari kita, bisa lebih sukses dari kita gitu. Ya karena parameternya kembali lagi kitanya yang salah gitu. Parameter kitanya masih mengacu kepada hal-hal dunia gitu. Sehingga kita jadi cemburu. Tapi kalau kita sudah mengacu bukan ke hal dunia, kita bicara mengacu ke hal rohani yang Tuhan rancang kehendaki, ya kita tidak cemburu apa-apa gitu. Kenapa? Karena kita tahu ujungnya orang fasik itu apa gitu. Nah ini kembali lagi kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan ini yang kita butuh, teman-teman. Sebab aku cenderung kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ini orang dunia firman katakan begitu, teman-teman. Jadi nggak aneh kalau orang dunia itu misalnya congkak dan pengen nyenakkan terus, pengen menang terus, ya nggak aneh itu. Memang firman Tuhan udah katakan begitu, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi hal-hal yang malah ngawur-ngawur, malah dia merasa sombong gitu. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi kalau orang yang tidak mengenal firman Tuhan, ketemu orang tidak mengenal firman Tuhan, orang yang tidak mengenal firman Tuhan sebagai anak buahnya, malah bisa mendewa-dewakan orang yang tidak mengenal Tuhan, bapak buahnya loh, atasannya gitu. Nah ini kan makin kacau lagi gitu. Jadi atasannya kacau, bapak anak buahnya juga kacau, jangan-jangan anak dan istri juga kacau gitu. Dan mereka berkata, ini saya bacakan sampai ayat 20. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Jadi malah orang-orang dunia malah meledek gitu. Emangnya Tuhan tahu gitu? Ya kita ada di bumi, Tuhan di sana, bagaimana Tuhan bisa tahu gitu? Orang fasik mikirnya seperti itu gitu. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Sia-sia sama sekali aku yang mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum yang setiap pagi. Jadi orang yang mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu kadang-kadang tuh merasa seperti itu ya. Kok kitanya malah kena tulah gitu. Kok setiap hari sepertinya kita kok kena hukum terus gitu. Orang-orang fasik malah jalannya mulus-mulus aja gitu. Itu komplain orang yang mengenal mengerti firman Tuhan kadang-kadang seperti itu gitu. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, setelah kita dewasa rohani, kita tahu teman-teman bahwa apa sih dampaknya orang-orang fasik gitu. Nah ini mulai nih di ayat 18, 19, 20 itu mulai, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Jadi Tuhan menaruh orang-orang yang fasik itu, yang tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan itu, ditaruh di tempat yang licin gitu. Tuhan taruh di tempat yang licin, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi ada saatnya Tuhan akan hancurkan mereka gitu. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan gitu. Nah ini kadang-kadang orang fasik tidak mikir begini, tahu hancur nanti gitu. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi kalau orang-orang fasik seperti itu, jadi kalau memang dia sadar, ya dia akan merasa bahwa ya di mata Tuhan itu benar-benar hina gitu. Orang, cuman kan kembali lagi, ya apakah orang fasik itu akan berubah gitu menjadi benar gitu dengan cara mengenal mengerti akan firman Tuhan. Ini saya udah bacakan di dua kitab teman-teman, kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 110 dan kitab Mazmur pasal 73 ayat 120. Nah ini saya langsung masuk ke draft aja teman-teman. Apakah dialami oleh setiap orang pernah mengecap kebaikan Tuhan? Seharusnya setiap orang pernah mengalaminya. Karena di dalam 1 Petrus 2
pasal 2 ayat 3 itu katakan begitu. Nah, kalau kita bicara di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 5 gitu, datanglah kepadanya batu yang hilang itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ini cerita firman Tuhan nih, teman-teman. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk persembahan rohani yang karena lakukan firman Tuhan berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan ini di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 5, Tuhan pengen kita semua loh, teman-teman. Kita semua itu menjadi batu penjuru, tidak beda dengan Nabi Isa menjadi batu penjuru untuk sesamanya gitu, untuk kita semua. Tuhan ingin kita seperti itu, teman-teman. Bagaimana caranya kita ditugaskan Tuhan sebagai imamat yang kudus itu, yang memang mesti berfungsi sebagai imam untuk semua gitu, untuk semua sesama kita, keluarga kita dan sesama kita gitu. Kita semua adalah orang yang terpilih sebagai imamat yang rajani. Jika kita mengenal dan mengerti serta lakukan firman Tuhan, maka kita memiliki tugas sebagai imam terhadap keluarga dan sesama kita untuk memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, menjadi alat kesaksian hidup bersama Tuhan dan di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan, teman. Saya sering katakan bahwa hidup itu tidak bisa lari, teman-teman. Ada dua, bagaimana kita harus mengenal firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita, dan juga kita harus menghidupkan roh Tuhan sebagai kompas kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan dan tidak memiliki roh Tuhan, kita rasanya tidak akan bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman-teman. Melakukan firman Tuhan adalah sukar bagi kita. Kita akan hadapi pergumulan dan pengharapan gitu. Seperti yang kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28 katakan itu, teman. Dari mulai kita masih bayi rohani ke anak-anak rohani, masuk ke dalam area remaja rohani, dan bisa masuk ke dalam kebebasan rohani. Itu ada prosesnya, teman. Dari proses mengenal kepada proses mengerti serta proses melakukannya gitu. Nah, kitab Mazmur pasal 73 ayat 20 khususnya, teman, seperti mimpi gitu. Pada waktu terbangunnya Tuhan, ya, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi sangat disayangkan ada orang yang mengecap kebaikan Tuhan dan menjadi imam, tapi hanya berhenti di kisaran area tubuh dan jiwa saja. Jadi ada, teman-teman, orang yang karena merasa bahwa sudah mengecap kebaikan Tuhan itu, akhirnya dia ingin berbakti kepada Tuhan, ingin berbalas budi kepada Tuhan, menjadi alat Tuhan, tapi salah kaprah gitu. Jadi menempatkan dirinya cuma di area jiwa dan tubuh dan jiwa saja, teman. Yang nanti saya katakan, jadi orang mengaku rohani gitu, orang ngeroh gitu, ngeroh rohani, tapi tidak mempraktekkan rohaninya, tapi mempraktekkan dari sisi tubuh dan jiwa. Jadi tidak beda dengan CSR perusahaan tadi gitu. CSR, Corporate Social Responsibility gitu. Di perusahaan kan pemerintah juga menganjurkan perusahaan punya itu gitu. Nah, banyak orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, tapi bukan larinya ke arah roh, bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan, dalam arti memberitakan firman Tuhan, tapi masuk seperti aktiviti sosial saja, teman-teman, seperti bakti sosial tadi. Nah, itu kan sangat sayang, teman-teman. Kalau cerita orang yang tidak mengalami Tuhan, ya pasti pemerintah juga anjurkan harus ada corporate social responsibility, CSR itu gitu. Tapi kalau khususnya kita yang sudah pernah mengecap gitu kebaikan Tuhan, harusnya bukan cuma berhenti di tubuh jiwa, tapi juga harus ke roh. Jadi boleh-boleh saja gitu kita setat dari tubuh jiwa, tapi harus berakhir kan dengan roh, bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya mereka diselamatkan. Bukan cerita CSR yang cuma di dunia ini saja gitu, tapi kan Tuhan pengen kan kita selamat sampai ke alam akhirat gitu. Itu yang mesti kita harus tahu, bahwa kita harus begitu, jangan berhenti di tubuh jiwa saja. Tuhan kehendaki jika kita jadi alatnya sebagai imam, maka tugas kita adalah bagaimana memberitahukan akan kebenaran firman Tuhan yang ada di area jiwa dan roh itu gitu. Ya, bukan di tubuh dan jiwa, tapi ada di jiwa dan roh gitu. Firman dan roh Tuhan itu yang harus dihidupkan agar sesama kita
berinteraksi langsung dengan Tuhan. Jadi satu saat kita mesti mengarahkan bahwa sesama kita itu mesti punya hubungan langsung dengan Tuhan, teman. Jangan dibalik malah kalau mencari Tuhan mesti didoain lewat kita lah, mesti ini, mesti itu, nggak bisa, teman. Yang Tuhan mau itu adalah bagaimana caranya setiap kita, sesama kita itu semua harus direct gitu, hubungan dengan Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya. Teman-teman, jadi tugas kita semua adalah menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.